Bab 36-40. Penyesalan sang presidir dingin. Karina melompat ke atas genteng bangunan yang sudah tua itu, sembari mengeluarkan pistol kecil yang selama ini tersimpan rapi di balik celananya. Karina mengintip dari sela-sela lubang genteng yang sudah bocor. Ia benar-benar tidak menemukan keberadaan anak-anaknya di sana. Kondisi itu membuat Karina semakin cemas. Sepertinya mereka sudah membawa anak-anakku pergi. Gumam Karina sudah hampir menangis memikirkan keadaan anak-anaknya. Tap tap tap. Karina terus mencari keberadaan anak-anaknya dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya dari atas genteng. Namun, Karina tidak menemukan keberadaan mereka. Hingga suara tembakan terdengar jelas di telinganya. Karina kemudian melangkah mengikuti arah suara tembakan itu. Dor dor dor. Di sisi Ocean. Para anggota Black Mamba mengitari setiap ruangan yang ada di bangunan tua itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jejak keberadaan ketiga anak-anak Ocean. Tuan, tidak ada jejak keberadaan mereka di sini. Ujar salah satu anggota Black Mamba menghampiri Ocean. Sepertinya tempat ini dibangun dengan sangat hati-hati hingga kita tidak bisa menemukan ruangan rahasia yang mereka bangun di dalam bangunan tua ini. Balas Ocean meneliti setiap sudut dari ruangan terakhir yang mereka masuki. Ocean terus melangkah mengikuti instingnya hingga ia menemukan sebuah ruangan yang sedikit mencurigakan. Ocean mengetuk beton ruangan itu hingga menghasilkan bunyi yang tak biasa. Suara beton itu tidak mengeluarkan suara bila pikul sama sekali. Ocean kembali memastikan kecurigaannya dengan mengetuk beton itu sekali lagi. Ocean lalu memeriksa keseluruhan dinding beton itu dengan teliti. Ocean kemudian mundur beberapa langkah dari beton tersebut dan mengeluarkan sebuah piston dari balik punggungnya. Dor dor dor. 3 tembakan itu mampu melubangi beton itu hingga menghasilkan 3 lubang kecil. Seorang pria terkejut mendengar suara tembakan dari luar beton itu. Ia langsung berdiri dan menatap waspada ke arah pintu beton itu. Ada penyusup. Teriaknya membuat semua rekannya bersama-sama mengeluarkan senjata mereka dan menatap waspada keadaan pintu beton ruangan yang mereka tempati. Okin. Beberapa penyusup menemukan keberadaan markas kita. Apa yang harus kami lakukan? Tanya pria itu menginformasikan pemimpinnya melalui interkom yang melekat di telinganya. Mundur. Dan bawa anak-anak ini menjauh dari markas. Kata wanita itu menatap ketiga anak-anak Karina. Wanita itu langsung pergi dari sana meninggalkan anak-anak Karina. Oscar yang merasa mereka memiliki celah untuk kabur segera berlari ke arah kedua kembarannya. Kak, cepat keluar dari ruangan ini. Kita harus segera kabur dari sini. Ocean kecil dengan cepat berdiri dan menarik tangan Nika mencari pintu keluar dari ruangan itu sebelum anak buah wanita itu datang. Oscar menghentikan langkahnya saat mendengar suara tembakan meletus berulang kali. Di saat itu juga terlihat beberapa anak buah wanita bertopeng tadi melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Mau kemana kalian? Kalian tidak akan bisa kabur dari ruangan ini. Ujar anak buah wanita yang tadi ia panggil sebagai Owen tersenyum menyeramkan menatap Oscar. Mereka pikir Oscar akan takut dengan wajah sangar mereka. Bukannya takut. Oscar malah menatap mereka dengan senyuman mengejek. Cih, aku tidak takut dengan kalian. Ketus Oscar tersenyum sinis. Oscar, jangan hiraukan keberadaan mereka. Ayo kita kabur dari sini. Teriak Ocean kecil setelah menemukan sebuah pintu keluar dari bangunan itu.
Aku yang akan menghadapi mereka. Kalian cepat pergi dari sini. Lindungi Nika. Balas Oscar tanpa mengalihkan pandangannya dari gerak-gerik anak buah wanita bertopeng itu. Ternyata kau memiliki nyali yang cukup besar juga. Tidak heran ketua kami sangat menyukai keberanianmu. Kata salah satu anak buah wanita bertopeng memuji keberanian Ocean. Tapi, jangan senang dulu. Karena kami akan menghabiskanmu sekarang juga. Lanjutnya tersenyum mengejek mengarahkan muncung pistolnya sejajar dengan dahi Oscar. Ikut dengan kami sekarang juga atau senjata ini akan melubangi dahimu. Ancam pria itu tersenyum menyeringai. Dasar paman jelek. Kau tidak akan bisa menggertakku. Ketus Oscar membalas ancaman pria itu dengan senyum sinis. Penculik itu tidak kehabisan akal membujuk Oscar agar menurut perintah mereka. Jika aku tidak bisa menyentuhmu maka aku akan membunuh kedua kembaranmu. Kata penculik itu lagi sembari menembakkan 3 peluru ke arah Ocean dan Nika. Dor dor dor. Ark. Oscar dengan cepat mengalihkan pandangannya ke belakang saat mendengar suara erangan kesakitan dari salah satu kembarannya. Tubuh Oscar tiba-tiba membatu saat melihat Ocean melindungi saudara perempuan mereka dari tembakan dari salah satu anak buah wanita bertopeng itu. Ocean, apa kau baik-baik saja? Tanya Oscar dengan wajah panik saat melihat wajah pucat saudarinya. Ia tidak bisa melihat wajah Ocean karena saudaranya dalam posisi membelakanginya. Namun, raut wajah Nika menjelaskan semuanya. Oscar, cepat keluar dari sini bersama kami. Sepertinya Madre sudah mengirimkan bantuan menolong kita. Aku tidak ingin melihat kalian terluka. Kau juga tidak akan menang melawan orang besar sebanyak itu. Lirih Ocean menyembunyikan luka yang terasa nyeri di punggungnya. Kak, kau terluka. Lirih Nika dengan air mata mulai menggenang di kedua bola matanya. Ses. Jangan buat Oscar khawatir dengan keadaanku. Tenanglah kakak pasti baik-baik saja. Bisik Ocean menggenggam tangan Nika dengan lembut. Oscar tentu saja mendengar obrolan kedua kembarannya meskipun posisi mereka sedikit jauh. La menatap para penculik itu dengan tatapan membunuh hingga membuat para penculik itu ketakutan. Oscar mengeluarkan sebuah pisau kecil dari balik punggungnya, dan berlari dengan cepat ke arah pria yang sudah berani-beraninya menembak saudaranya. Oscar suk paha pria itu dengan pisau kesayangannya sebanyak 3 kali. Pisau itu tentu saja sudah dilumuri racun yang cukup mematikan. Dalam beberapa detik bisa saja menghentikan detak jantung seseorang. Mati kau. Kau harus mati di tanganku Jingan. Aku pasti akan mengirimmu ke neraka. Teriak Oscar tertawa terbahak-bahak seperti seorang psikopat di dalam ruangan gelap itu. Tak beberapa lama pria yang tadi menembak Ocean tumbang dengan tubuh kaku. D4 rah segar membanjiri tubuhnya. Oscar menarik pisau kecil dari pria itu dan melempar kuat ke arah salah satu penculik, yang lain hingga tertancap tepat di jantung penculik itu. Pergerakan Oscar yang cepat membuat beberapa anak buah penculik itu kelabakan. Mereka juga merinding saat mendengar suara tawa anak itu. Lagi-lagi Oscar mengeluarkan alat lain dari balik punggungnya. Kali ini Oscar mengeluarkan alat setrum yang selama ini membantunya dalam keadaan genting. Oscar menyetrum tubuh penculik yang lain hingga berteriak kesakitan seperti orang gila. Di satu sisi Nika semakin ketakutan saat melihat D4 rah segar membasahi pakaian putih yang dikenakan Ocean kecil. Dengan terlatih-tatih Ocean membawa saudari perempuannya keluar dari sana tanpa sepengetahuan penculik itu. Ocean tidak akan bisa menang melawan sikap keras kepala Oscar.
Ocean berharap saudaranya itu akan baik-baik saja sampai bantuan datang. Nika mengikuti langkah Ocean keluar dari ruangan itu hingga mereka tiba di sebuah hutan yang sedikit gelap. Tap tap tap. Ocean langsung menarik tangan Nika bersembunyi di balik semak-semak saat mendengar suara langkah kaki dari atas genteng. Ses. Jangan bersuara. Sepertinya beberapa penculik itu sedang mengintai kita dari atas genteng. Bisik Ocean dengan suara lemah. Nika langsung membungkam mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Dor dor dor. Suara tembakan dari dalam ruangan itu membuat kedua anak itu gemetar. Jantung mereka memompa 2 kali lebih cepat dari biasanya. Ark. Suara tembakan dan erangan kesakitan terdengar menggema dari dalam sana. Mereka berusaha mengenyahkan pikiran-pikiran negatif yang menghantui pikiran mereka. Kak, bagaimana dengan Oscar? Tanya Nika dengan bibir bergetar. Ia benar-benar takut kalau Oscar terluka. Meskipun mereka memiliki ilmu bela diri yang setara dengan orang dewasa. Namun, musuh sebanyak itu tidak akan bisa dilumpuhkan oleh Oscar seorang. Sementara Karina langsung masuk ke dalam ruangan yang baru saja dilalui oleh kedua anaknya tanpa sepengetahuannya. Karina langsung masuk ke dalam ruangan itu tanpa berpikir panjang. Dek, Karina membatu saat melihat apa yang dilakukan oleh putranya kepada para penculik itu. Oscar, berhenti! Teriak Karina melangkah menghentikan tindakan sadis putranya. Ia melihat Oscar duduk di atas tubuh seorang mayat dan berniat mengeluarkan bola mata penculik itu dari tempatnya. Saat salah satu dari penculik itu masih hidup berdiri tidak jauh dari Oscar. Penculik itu terlihat ingin menembak Oscar. Di saat itu juga Karina melihat Oscar langsung menarik pistol dari tangan mayat penculik yang ada di bawahnya dan menembak penculik terakhir yang masih hidup tepat di dahinya. Aku harus membunuh mereka karena sudah melukai saudaraku, Madre. Celetuk Oscar setelah menembak dahi penculik itu hingga membentuk sebuah bolongan besar. Dek. Tangan Karina menggantung di udara mendengar perkataan putra keduanya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya mencari keberadaan kedua anaknya yang lain. Siapa yang terluka, Oscar? Jawab Madre, tanya Karina dengan menggebu-gebu. Oscar tidak menjawab pertanyaan ibunya. La menatap mayat para penculik itu dengan ekspresi dingin. Di saat itu juga terlihat beberapa anggota Black Mamba masuk ke dalam ruangan itu setelah menghabisi beberapa penculik yang berjaga di luar. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat mereka terkejut. Mereka tentu saja terkejut melihat tubuh Oscar sudah dipenuhi oleh D4 ras segar. Pemandangan itu tentu saja tidak biasa terhadap anak seusianya. Mengapa ekspresi anak itu terlihat sangat dingin? Padahal anak itu sedang berdiri di antara mayit dan genangan D4 ras segar yang terpampang nyata di depannya. Bisik salah satu anggota Black Mamba kepada rekannya. Sementara Ocean terpaku melihat wajah anak itu. Wajah itu mengingatkan dirinya dengan wajah masa kecilnya. Tanpa sengaja tatapan mereka bertemu hingga membuat jantung Ocean berdetak dengan sangat cepat. Tatapan dingin anak laki-laki itu mampu mengintimidasi siapapun yang berani membalas tatapannya. Apa kau berasal dari keluarga Gultom? Tanya Oscar dengan tatapan sinis. Ocean dan Karina terpaku mendengar pertanyaan anak mereka. Mereka tidak menyangka kalau pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh Oscar tidak sesuai ekspektasi mereka. Cih, musuh keluargamu cukup merepotkan. Lanjutnya saat melihat Ocean terpaku mendengar pertanyaannya. Dek, bab 37. Oscar berlalu dari sana meninggalkan kedua orang tuanya setelah kesadarannya kembali.
Oscar tiba-tiba mengkhawatirkan kondisi saudara kembarnya. Karina juga ikut tersadar dengan keterkejutannya saat tidak lagi melihat keberadaan anaknya. Ia dengan cepat keluar dari ruangan itu dan mencari keberadaan anak-anaknya. Ocean meminta anggota Black Mamba ikut mencari para penculik anak-anaknya yang mungkin masih berkeliaran di sekitar bangunan itu. Ia tidak akan membiarkan penculik itu lolos begitu saja. Namun, Ocean sadar kalau mereka akan kesulitan mencari dalang sebenarnya. Karena tidak ada satupun dari penculik itu yang masih hidup. Temukan keberadaan para penculik itu secepatnya. Perintah Ocean berlalu dari sana. Saat keluar dari ruangan itu, Ocean mendengar suara tangisan seorang anak perempuan dari balik semak-semak. Sementara Karina dan Oscar tidak terlihat di sana. Hiks hiks hiks. Kakak, bangun. Hiks hiks hiks. Kakak, aku akan mencari bantuan. Jangan coba-coba tinggalkan Nika. Lirih anak perempuan itu yang tak lain tak bukan adalah Oceanica. Dek, saat Nika keluar dari persembunyiannya, ia melihat seorang pria dewasa menatapnya dengan wajah terkejut. Nika yang merasa tidak mengenal pria itu langsung memundurkan langkahnya. Ia takut kalau pria itu bagian dari penculik itu. Jangan sakiti saudaraku. Ketus Nika dengan wajah waspada menatap pria itu. Ocean tidak tahu harus berkata apa saat pertama kali melihat wajah anak perempuannya dari jarak dekat. Apalagi saat ini tidak ada sehelai rambut yang menutupi kepalanya. Ia semakin terkejut saat melihat bercak D4 rah menodai pakaian yang Nika kenakan. "Are you okay?" tanya Ocean dengan mata berkaca-kaca. Nika semakin waspada saat melihat tatapan aneh pria itu. Ia tidak ingin keberadaan saudaranya diketahui oleh Ocean yang sama sekali tidak Nika kenal. "Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu," lanjut Ocean saat melihat wajah waspada putrinya. Tiba-tiba Nika menangis sesenggukan mendengar perkataan Ocean. Tolong saudaraku. Kakak terluka karena tembakan penculik itu." "Dek." Ocean dengan cepat melangkah mendekati putrinya dan menyibakkan semak-semak itu dengan kasar. Ia melihat Ocean kecil terbaring lemah di atas rumput. Ocean dengan cepat mengangkat tubuh putranya ke dalam dekapannya. "Ayo ikut, Papa. Kita harus membawa saudaramu ke rumah sakit," kata Ocean dengan perasaan cemas melangkah tergesa-gesa menuju mobil miliknya. Nika mengikuti langkah Ocean dari belakang tanpa berpikir aneh dengan panggilan yang disematkan oleh Ocean. Rasa khawatir akan kondisi saudara kembarnya membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Karina terdiam membatu saat melihat mantan suaminya menggendong Ocean kecil ke arahnya. Ia melihat banyak bercak D4 rah yang menempel di tubuhnya. "Ocean, wake up, sayang. Madre sudah datang menjemput kalian." Lirih Karina menggenggam tangan dingin putranya. "Ocean, apa yang terjadi dengan putraku?" tanya Karina dengan napas memburu. Sementara Oscar dan Nika terkejut mendengar nama yang terucap dari bibir ibunya. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Mengapa nama pria dewasa itu sama dengan nama saudara kembar mereka? "Karina, tolong berhenti berdebat di saat-saat seperti ini. Keselamatan putraku adalah yang utama," balas Ocean dengan wajah memohon. "Dek." Karina kembali tersadar dengan sikapnya yang terkesan berlebihan. Sebenarnya wajar saja ia khawatir saat melihat tubuh putranya dipenuhi oleh bercak D4 rah yang belum mengering. Saat merasa Karina sudah bisa mengontrol emosinya, Ocean kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam mobil. "Cepat masuk. Kita tidak memiliki banyak waktu."
Lanjut Ocean membaringkan tubuh putranya di kursi penumpang. Karina langsung masuk ke kursi penumpang bersama kedua anaknya menjaga Ocean kecil. Kedua anaknya tidak mau duduk di depan bersama mantan suaminya. Mereka lebih memilih duduk bersama Karina dan memastikan keadaan saudara kembar mereka. Karina tidak bisa membendung air matanya saat melihat tubuh lemah putranya. Ia takut tembakan itu akan mempengaruhi kesehatan Ocean kecil. Hiks. Madre yakin. Kamu pasti akan sembuh. Kamu anak yang kuat sayang. Bukankah kamu ingin menjadi seorang dokter spesialis yang hebat? Madre akan mengabulkan keinginanmu. Madre akan melakukan apapun untuk kamu. Jangan tinggalkan Madre. Ujar Karina menangis terisak-isak mencium tangan dingin putranya berulang kali. Oscar dan Nika juga seperti orang yang ingin menangis. Namun, Oscar masih bisa menahan tangisnya agar tidak keluar. Ia tidak mau imagesnya yang terkenal cool rusak di depan keluarganya. Jauh di dalam hatinya anak itu sangat mengkhawatirkan keadaan Ocean. Ia juga takut saudara kembarnya itu kenapa-kenapa. Kakak, wake up. Bukankah kakak ingin menyembuhkan Nika? Nika ingin menjadi pasien pertama kakak suatu hari nanti setelah kakak mewujudkan cita-cita kakak. Lirih Nika lagi mengelus pipi Ocean kecil. Tak beberapa lama mereka tiba di rumah sakit. Ocean dengan cepat memanggil beberapa petugas yang sudah standby di depan. Ocean kecil lalu dimasukkan ke ruangan UGD untuk dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang masih bersarang di punggungnya. Oscar menatap lama wajah khawatir Ocean dan Karina bergantian. Sementara Nika sudah tertidur lelap di dalam pelukan Karina karena terlalu lelah menangisi keadaan saudara kembarnya. Ocean yang merasa sepasang mata sedari tadi mengawasinya langsung mengalihkan pandangannya mengikuti instingnya. Ia melihat Oscar menatapnya dengan wajah menilai di balik wajah datar dan dinginnya. Oscar langsung memalingkan wajahnya saat menyadari tatapan Ocean. Ia tidak mau pria itu besar kepala saat menangkap basa tingkahnya. Tak beberapa lama seorang dokter keluar dari ruangan UGD dengan keadaan panik. Tuan, pasien kehilangan banyak darah. Kami membutuhkan donor D4 rah secepatnya. Ujar dokter itu dengan wajah berkeringat. Saya akan mendonorkan D4 rah saya. Anda bisa memeriksa kecocokan golongan darah kami. Kata Ocean dengan cepat menyodorkan tangannya. Baiklah. Silahkan ikut asisten saya ke ruangan pemeriksaan. Jawab dokter itu kembali masuk ke dalam ruangan UGD. Sementara Ocean dan seorang perawat melangkah menuju laboratorium. Karina sama sekali tidak menghentikan tindakan mantan suaminya. Keselamatan putranya yang paling penting dari segala masalah yang sudah berlalu. Meskipun kejadian itu masih membekas di dalam hati dan pikirannya sampai hari ini. Bab 38. Ocean keluar dari ruangan UGD dalam keadaan lemas. Ia baru saja mendonorkan darahnya kepada putranya. Ocean sedikit lega setelah melihat putranya melewati masa kritisnya. Bagaimana keadaan putraku? Tanya Karina menghampiri mantan suaminya. Keadaannya sudah lebih baik. Operasinya juga berjalan dengan lancar. Jawab Ocean dengan suara lemah. Nika tiba-tiba terbangun dari tidurnya saat mendengar suara obrolan di antara Ocean dan Karina tanpa mereka sadari. Sepasang mata hitam pekat itu meneliti wajah Ocean sedikit lama. Hingga Nika kembali memejamkan kedua matanya. Sementara Oscar mengacuhkan kedatangan Ocean. Ia terus menatap pintu ruangan UGD menunggu dokter keluar dari ruangan operasi. Tak beberapa lama lampu ruangan UGD berubah menjadi warna hijau.
Itu menandakan operasi sudah selesai. Seorang dokter keluar dari ruangan operasi sembari melepas masker yang menutupi wajahnya. Operasinya berjalan dengan lancar. Kita hanya perlu menunggu pasien sadar dari pengaruh obat bius yang ada di tubuhnya. Kata dokter itu tersenyum ramah menatap Ocean. Siapa yang tidak mengenal pria bertubuh tinggi itu? Namanya sangat populer di kalangan para pengusaha besar. Jangan tanya ketampanannya. Semua wanita mungkin saja akan tergila-gila menjadi miliknya. Termasuk dirinya. Ia sangat mengagumi pria tampan itu. Terima kasih, dokter. Jawab Karina saat menyadari tatapan datar Ocean. Ia sadar kalau dokter wanita itu ternyata mengagumi Ocean. Bisa Karina lihat dari tatapan ramah sekaligus mendamba di kedua bola matanya. Aku akan mengurus administrasi perawatan putra kita. Kata Ocean berlalu dari sana. Ocean melangkah menuju bagian administrasi membayar biaya perawatan putranya. Ia juga meminta petugas menyiapkan ruangan VVIP untuk putranya agar keamanannya lebih terjamin. Sementara Karina dan kedua anaknya duduk di kursi panjang yang disediakan di luar ruangan UGD. Mereka tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan itu. Sejam kemudian Ocean kecil dipindahkan oleh petugas ke ruangan yang VVIP sesuai permintaan sang ayah. Karina langsung berdiri dari duduknya saat melihat 3 orang perawat mendorong emergensi bed putranya. Anak saya akan dipindahkan kemana? Tanya Karina menatap waspada ketiga petugas itu. Karina takut kalau ketiga petugas itu memiliki niat buruk terhadap putranya. Suami Anda meminta kami memindahkan putra Anda ke ruangan VVIP Nyonya. Jawab salah satu perawatan itu sebelum kembali melanjutkan langkah mereka. Dek, suami. Gumam Karina dengan wajah bingung. Karina mengikuti langkah petugas itu dengan pikiran bertanya-tanya. Namun, pertanyaan dari putrinya menyadarkan Karina dari pikirannya. Madre, apa kakak sudah bisa dibawa pulang? Tanya Nika saat bangun dari tidurnya. Kakak belum sembuh total. Dia akan dirawat beberapa hari di rumah sakit hingga bekas operasinya sembuh. Jawab Karina menatap wajah bantal putrinya. Saat mereka masuk ke dalam kamar VVIP yang disiapkan oleh Ocean. Mereka melihat ruangan itu terlihat seperti sebuah apartemen elit yang difasilitasi dengan berbagai perlengkapan sehari-hari yang mungkin saja mereka butuhkan selama berada di sana. Meskipun mereka sudah biasa dengan sebuah kemewahan. Tapi, mereka cukup kagum dengan interior kamar VVIP yang akan ditempati Ocean kecil. Tak beberapa lama, beberapa orang anggota Black Mamba berdiri di depan kamar yang ditempati Ocean kecil. Di saat itu juga Ocean melangkah masuk ke dalam kamar rawat Ocean kecil sembari membawa beberapa paperback. Ia kemudian menyerahkan paperback itu kepada Karina. Bersihkan diri kalian dan bergantilah. Ujar Ocean meneliti pakaian yang dikenakan putrinya. Pakaian Nika belum diganti sedari tadi karena terlalu khawatir dengan keadaan Ocean kecil. Hingga terlihat banyak bercak darah yang sudah mengering di pakaiannya. Ocean lalu mengalihkan pandangannya menatap wajah Ocean kecil yang masih terbaring lemah di atas berangkar dengan wajah pucat pasi. Ocean merasa bersalah karena gagal menyelamatkan putra pertamanya itu. Oscar menyadari tatapan rasa bersalah pria itu. Hanya saja Oscar bukanlah tipikal orang yang mudah baper ataupun iba dengan perasaan orang lain. Ia juga sudah menyelidiki identitas Ocean hingga ia menemukan sebuah fakta yang membuatnya terkejut. Sementara Karina langsung membawa putrinya ke kamar mandi membersihkan diri sekaligus berganti pakaian.
Ia tahu Oscar tidak akan mau dibantu berganti pakaian saat usianya sudah menginjak usia 9 tahun lebih. Apa kau tidak ingin mengganti pakaianmu, San? Tanya Ocean saat melihat Oscar masih duduk diam di atas sofa sembari menatap tajam ke arahnya. Cih, jangan pura-pura peduli dengan keadaan kami. Kau berbicara seperti itu seakan-akan kau adalah seorang pahlawan yang bertanggung jawab menyelamatkan kami lepas dari penculik itu. Balas Oscar dengan tatapan sinis. Dek, suasana di kamar itu tiba-tiba berubah hening. Ocean merasa hatinya terasa ngilu saat mendengar perkataan sinis putranya. La merasa perkataan mampu menikam relung hatinya. Faktanya 10 tahun lalu Ocean benar-benar menghancurkan hati wanita yang sudah berjuang mati-matian melahirkan mereka. Tetaplah bersikap seperti 10 tahun yang lalu. Karena kami sama sekali tidak membutuhkan sosokmu di kehidupan kami. Lanjut Oscar beranjak dari sofa saat melihat Karina dan Nika sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dengan pakaian baru. Bab 39. Karina menatap bingung melihat wajah pucat Ocean saat keluar dari kamar mandi. La melihat Oscar melangkah ke arah mereka sembari membawa sebuah paper bag yang dibawa mantan suaminya. Oscar masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Ocean masih terpaku dengan perkataan putranya. Ia merasa perkataan putranya sebuah pukulan besar untuknya. Ocean berusaha menyembunyikan perasaan sedihnya saat menyadari keberadaan Karina dan putrinya. Aku sudah meminta beberapa anggotaku berjaga di luar untuk menjaga kamar putra kita. Jika kalian lapar aku akan menyuruh Charles membelikan makan malam untuk kalian. Kata Ocean berniat keluar dari kamar rawat inap putranya sembari mengepalkan kedua tangannya. Nika dengan cepat menggenggam sebelah tangan Ocean yang terlihat mengepal. Uncel. Terima kasih sudah menyelamatkan saudaraku. Kata Nika dengan wajah polosnya. Ia hanyalah anak berusia 9 tahun yang masih belum mengerti dengan urusan para orang dewasa. Dek. Panggil asing yang terucap dari bibir putrinya kembali menyadari Ocean akan posisinya. Mungkin saja anak-anaknya tidak akan menerima keberadaannya saat mengetahui kenyataan yang selama ini tidak mereka ketahui. Ocean membalikkan tubuhnya dan menatap putrinya dengan tatapan hangat. Sama-sama, Princess. Balas Ocean mengelus kepala putrinya dengan lembut. Ocean kembali membalikkan tubuhnya saat merasa air matanya mulai menggenangi kedua bola matanya. Ia takut air matanya akan terjatuh di depan putrinya. Tak beberapa lama Charles terlihat mengetuk pintu kamar rawat Ocean kecil dari luar. Sepertinya anak buah Uncel sudah datang menjemput Uncel sekalian membawa makan malam untuk kalian. Kata Ocean kembali membalikkan tubuhnya menatap putrinya dengan wajah sendu. Uncel pulang dulu. Jangan lupa makan malam dan jaga kesehatan kamu. Lanjut Ocean melangkah ke arah pintu. Di sana Charles sudah berdiri dengan beberapa paper bag berisi makanan. Berikan makanan itu kepada Karina. Aku akan menunggumu di parkiran. Ujar Ocean melangkah melewati Charles. Charles yang mengerti dengan kondisi perasaan Ocean. Kembali melangkah masuk ke dalam kamar rawat Ocean kecil. Nona, ini makan malam yang dipesan oleh tuan muda. Ujar Charles meletakkan paper bag itu di atas meja makan yang ada di dalam ruangan rawat VVIP Ocean kecil. Dengan berat hati Karina mengucapkan terima kasih kepada asisten mantan suaminya itu. Terima kasih, Charles. Charles hanya mengangguk merespon ucapan terima kasih Karina. Pria itu kemudian melangkah keluar dari kamar rawat itu. Setelah kepergian Charles dan Ocean, Nika melangkah mendekati ibunya dan bertanya dengan wajah polos.
Madre. Mengapa uncel itu sangat mirip dengan Oscar? Apa itu hanya kebetulan? Tanya Nika menatap ibunya dengan penasaran. Bisa saja itu hanya kebetulan. Balas Karina tersenyum terpaksa menatap wajah polos putrinya. Tak beberapa lama Oscar keluar dari kamar mandi dengan pakaian baru. Wajah datar dan dingin putranya itu sudah terlihat sedikit lebih segar setelah mandi. Ayo kita makan malam. Setelah itu kalian bisa beristirahat. Madre akan menjaga saudara kalian di sini. Kata Karina menggandeng tangan putrinya menuju meja makan. Oscar mengamati sekitarnya dan tidak menemukan keberadaan orang lain di sana. Alih-alih melangkah menuju meja makan, Oscar malah melangkah menuju ranjang rawat saudaranya. Oscar menggenggam tangan saudaranya dengan lembut. Cepatlah sadar. Karena ada kami yang akan selalu menunggumu hingga sadar. Ujar Oscar tersenyum lembut menatap wajah terpejam saudaranya. Oscar kemudian melangkah ke arah meja makan dan makan bersama ibu dan adik perempuannya. Bab 40. Ocean hanya diam membisu sepanjang perjalanan menuju kediamannya. Charles juga tidak mau membuka suaranya dalam keadaan seperti itu. Bagaimana? Apa Daniel bisa menemukan identitas penculik anak-anakku? Tanya Ocean menatap tajam ke arah kursi pengemudi yang diduduki Charles. Kami belum mendapatkan titik terang mengenai identitas penculik itu, Tuan. Para penculik yang sudah dihabisi oleh Tuan muda kecil hanyalah beberapa gerombolan preman pasar yang ia bayar. Jawab Charles dengan wajah memelas. Ia benar-benar takut dengan kemarahan pria itu. Cih. Mengapa kinerjamu tidak sebagus dulu, Charles? Masalah kedatangan Giselle ke Pulau P juga masih belum clear. Sekarang bertambah lagi satu masalah yang sulit kau pecahkan. Sindir Ocean dengan wajah datar. Saya terpaksa membawa Nona Giselle karena ancaman mama Anda Tuan. Balas Charles dengan menggebu-gebu. Cih. Sebaiknya bulan ini kau meminta gaji kepada wanita itu. Kata Ocean mengakhiri obrolannya. Setibanya di kediaman Gultom, Ocean langsung melangkah menuju kamarnya dan mengacuhkan keberadaan Giselle dan ibunya. Ocean. Mengapa kau pulang larut malam? Tanya Mariana melangkah mendekati putranya. Cih. Aku bukanlah anak kecil yang masih harus diatur-atur. Jawab Ocean melanjutkan langkahnya. Ocean. Mama sudah menghubungi Papa dan Grandfamu mengenai kelanjutan hubungan kamu dan Gisela. Mereka akan secepatnya kembali dari luar negeri dan membicarakan kelanjutan hubungan kalian. Ungkap Mariana membuat Ocean meradang. Apa tidak cukup 10 tahun lalu kau menghancurkan hidupku? Aku sudah menuruti semua perkataanmu menceraikan Karina agar terhindar dari semua masalah yang akan timbul di keluarga ini seperti masa lalu kelam ibuku. Tapi, sekarang apa? Kau malah berniat menikahkanku dengan wanita yang tidak aku cintai. Apa kau gila? Aku tidak mau hidup dalam penyesalan sepertimu, Ana. Memiliki raga pria yang kau cintai tapi tidak dengan hatinya. Kata Ocean dengan menggebu-gebu hingga membuat tubuh Marina membatu. Perkataan Ocean seakan sudah menikam jantungnya hingga berdarah. Giselle bertindak seperti seorang pahlawan menengahi pertengahan mereka. Ocean. Kau tidak boleh berbicara seperti itu kepada Bibi. Diam kau Giselle. Aku tahu kalau selama ini kau hanya berpura-pura baik di depanku. Aku muak dengan sikap kamuflase yang selama ini kau tunjukkan. Go away. Pergi dari kehidupanku sebelum aku yang menghancurkanmu. Teriak Ocean dengan rahang mengeras. Urat-urat di kulitnya membesar seiring dengan perkataan yang terucap dari bibirnya.
Berhenti pura-pura baik di depanku. Karena aku tahu kalau kau bukanlah ibu kandungku. Kau hanyalah wanita Lang yang berani naik ke R4 Jang majikannya untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku diam bukan karena aku bodoh, Ana. Hanya Johnson Dirgantara dan Kevin Dirgantara yang terbujuk dengan tipuanmu. Tapi tidak denganku ataupun ibu kandungku. Lanjut Ocean dengan sinis meninggalkan keterkejutan mereka. Giselle juga tidak menyangka kalau wanita yang selama ini ia panggil sebagai Bibi adalah ibu tiri pria yang dicintainya. Ocean. Aku tidak berpura-pura dengan perasaanku. Aku mencintaimu, Ocean. Ucap Giselle mengejar langkah Ocean. Ia tidak mau kehilangan pria itu. Charles dengan sigap menarik tangan Giselle agar menjauh dari pandangan Ocean. Ia tidak mau Ocean melampiaskan emosinya hingga menyakiti wanita itu. Nona, Tuan muda sedang dipengaruhi oleh emosi yang menggebu-gebu. Saya takut Tuan muda bertindak di luar batas kepada Anda. Sebaiknya tunggu sampai amarahnya mereda. Kata Charles menarik tangan Giselle agar menjauh dari tangga menuju kamar Ocean. Di dalam kamar, lagi-lagi Ocean melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan semua aset mudah pecah mahal yang ada di kamarnya. Klotak. Krang. Klotak. Krang. Para maid tidak ada yang berani menghentikan tindakan tuan muda mereka. Karena mereka juga tidak mau menjadi korban pelampiasan kemarahan dari pria itu. Di rumah sakit, Nika berbaring di dalam pelukan ibunya. Sementara Oscar sibuk dengan tablet yang ada di genggamnya. Saat merasa Nika sudah tertidur lelap, Karina mengendorkan dekapannya. Ia melihat putrinya sudah tertidur dengan pulas. Apa kamu tidak mengantuk, sayang? Tanya Karina menggulung rambut panjang hingga membentuk sebuah bulat seperti rambut yang disanggul. Aku masih memiliki pekerjaan yang tidak bisa kutinggalkan, Madre. Jawab Oscar tanpa mengalihkan pandangannya dari tablet miliknya. Apa kau sedang mencari identitas para penculik itu? Tanya Karina membuat gerakan tangan Oscar berhenti bergerak di atas layar tablet itu. Bagaimana bisa Madre tahu? Tanya Oscar berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Karina hanya tersenyum tipis mendengar pertanyaan putranya. Namun, pertanyaan selanjutnya dari putranya membuat senyum Karina surut. Apa Madre akan kembali pada pria itu setelah 10 tahun berlalu? Dek.